Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Pagi ini aku mau bikin morning talk, ini masih jam 8.16 waktu aku record ini ya. Eh, jadi semoga kemarin yang readingan tentang bagaimana menaikkan vibrasi itu semoga bisa sedikit banyak bantu ya, karena emang penting banget gitu sebenarnya. Kalau kita masih merasa bahwa nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nanti tahu-tahu makin lama besok-besok gitu kan, tahu-tahu masalah jadi makin banyak segala macam. Jadi kalau mungkin kita juga ngerasain ya, sebagian dari kita juga ngerasain mungkin makin kesini makin banyak ada dorongan untuk healing gitu. Ada dorongan untuk mencari arti hidup, makna hidup ini. Ada dorongan untuk mempelajari hal-hal spiritual. Itu sangat wajar. Inilah yang dinamakan mass awakening gitu. Jadi nggak cuma satu atau dua orang yang terbangkitkan, tapi memang sudah waktunya kita semua itu uh, ingat lagi kita itu siapa, mau apa, lahir di lifetime yang sekarang, tujuannya apa gitu. Jadi jangan sampai sampai mati pun kita salah fokus atau salah menjalani hidup gitu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya kamu saat ini mulai punya ketertarikan ke hal-hal yang sifatnya spiritual, terus kamu mulai banyak mempertanyakan gitu kan, terus punya apa namanya, punya keinginan untuk belajar hal-hal yang dulunya mungkin kamu nggak kepikiran mau belajar hal tersebut. Cuman paling pesan aku adalah eh, ketahuilah pada akhirnya nanti everything back to zero gitu. Semuanya akan kembali ke diri kita lagi. Jadi sebanyak apapun hal yang dipelajari di luar sana, karena terus terang banyak banget gitu kan, ada astrologi, ada reiki, ada terapi-terapi yang sifatnya juga holistik, ada juga belajar tentang fisika kuantum, law of attraction. Jadi cabangnya itu bisa banyak banget. Tidak semua larinya ke sains, juga ada yang larinya ke penyembuhan atau benar-benar full metafisika, benar-benar dia mendalami sesuatu yang sifatnya mistis. Itu sah-sah aja. Cuman balik lagi, pilih sesuatu yang benar-benar bisa membawa kedamaian dalam hidupmu. Karena percuma kalau kita tahu banyak hal, kita kemudian bisa nyembuhin orang, kemudian kita bisa past life regression, kita bisa ketemu angel, tapi kalau keluarga kita berantakan, kemudian relationship kita broken, kemudian kita tidak bisa membayar tagihan lah, itu kebalik menurut aku. Karena hidup spiritual yang sesungguhnya itu adalah ketika dasarnya dulu, fondasi hidup kita dulu yang beres gitu loh. Jadi buat aku sih bullshit aja kalau orang punya banyak kemampuan tapi dia sendiri kehidupan pribadinya itu mess up, berantakan. Karena relationship yang paling penting menurut aku adalah kamu dengan dirimu, lalu kamu dengan Tuhanmu, lalu kamu dengan keluargamu. Itu aja, the smallest unit in the world. Karena kalau hal kecil itu saja tidak bisa kita pegang dengan seimbang, tidak mungkin hal-hal besar itu bisa kita pegang. Kelihatannya aja kita bisa juggling gitu ya, menangani banyak klien yang mau baca tarot segala macam, menangani klien yang banyak masalahnya mau coaching sama kita. Tapi kalau kita sendiri kehidupan pribadi kita berantakan, one day itu semua seperti bom waktu aja. uh, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pesan aku cuman itu aja untuk sebelum gue ambil kartu ini. Boleh belajar ini itu, tapi beresin dulu masalah dapur kita, beresin dulu diri kita. Karena kalau kita belajar terlalu jauh ke luar tapi akar kita tidak kuat, kamu akan selalu goyah sampai
tua gitu kan, males banget ya hidup kalau goyah terus, itu melelahkan dan menakutkan gitu loh ya. Jadi find yourself gitu, dan punyalah akar yang kuat dulu sebelum mendalami banyak hal di luar sana. Oke, aku masih akan tetap pakai si World Offering, tapi aku nggak mau pakai Wicca deh untuk ininya, untuk apa namanya, morning talk. Aku mau pakai bunga-bungaan aja. Oke, kita ambil flower therapy. Kira-kira apa reminder untuk hari ini buat aku dan buat teman-teman semua yang nonton video aku ya, karena kita semua sama, kita semua equal, nggak ada yang kayak oh gue lebih sakti dari lo, enggak. Selama kita masih ada di bumi ini, struggling kita sama aja, struggling kita dengan orang-orang penting di dunia ini juga sama. Oh, itu dapat uplift your thoughts. Oke. Di sini uplift your thoughts ya. Jadi pikiran itu sangat dijaga dan berusaha untuk pikir hal-hal yang baik aja. Bukan berarti kita ngedinai hal-hal yang tidak baik ya, tapi punya pikiran itu jangan tipenya yang pesimis, tapi optimis. Memang sih ada yang namanya toxic positivity ya. Toxic positivity itu artinya ketika kamu berusaha berpikir positif, kemudian dengan menolak kenyataan bahwa misalnya kamu sedang berduka, bahwa kamu sedang mengalami kelelahan gitu. Nah, itu toxic positivity ketika menolak kenyataan. Nah, di sini bukan berarti menolak kenyataan. Kita tahu nih, misalnya kondisi kita sulit, misalnya keuangan sulit, atau mungkin kita sedang broken heart. Oke, kita terima perasaan menyedihkan itu. Kita terima bahwa oh gue lagi nggak oke nih gitu kan. Rasanya sakit hati, rasanya nggak enak, cuman, nah ada cumanya ini yang volumenya kita gedein, cuman syukur deh gue masih sehat, gue nggak kena covid, misalnya kayak gitu, cuman alhamdulillah gitu kan, gue masih ada uang buat makan hari ini, alhamdulillah gue masih punya temen gitu kan yang bisa diajak curhat walau cuma lewat telepon atau zoom gitu. Jadi pinter-pinter kita untuk uh, menjalani dalam tanda kutip penderitaan, tapi dengan cara yang tidak menderita gitu, karena rasa sakit itu selalu akan datang. Yang namanya orang hidup tuh pasti punya rasa sakit ya, tapi kita mau menderita apa enggak itu pilihan. Menderita tuh dalam artian udah sakit terus lo ngerasa diri lo paling malang sedunia gitu ya, ngerasa bahwa gue diselingkuhin, pacar gue diambil, atau misalnya emang gue sial banget nih punya keluarga nggak pernah ngedukung apa, itu kan artinya menderita ya, karena kita memperbesar volume hal yang nggak enak gitu. Tapi ketika kita sakit hati, kita sedih, kemudian kita jalani dengan banyak rasa syukur ya, bahwa oke, mungkin Tuhan mau ngajarin gue supaya gue jadi orang yang lebih baik atau lebih kuat. Nah itu optimis gitu. Nah, jadi di sini dia bilang uplift your thoughts, fokuskan perhatianmu ke banyak hal-hal yang membahagiakan atau the many blessings that surround you, banyak berkat yang mengelilingi kamu. Dengan begitu kamu akan keluar dari rasa depres ya, tertekan, atau rasa rendah diri gitu, atau malah dia bilang dari excess weight loh. Jadi buat teman-teman yang juga punya kelebihan berat badan, ada hubungannya dengan pikiran yang pesimis gitu. Jadi lihat deh, orang-orang yang happy biasanya berat badannya ideal. Aku nggak bilang kurus ya, karena kurus juga itu menandakan sesuatu yang tidak balance, tapi mereka ideal aja. Jadi ya, kamu bisa kok ingat-ingat kapan ketika kamu sangat happy, apakah kamu jadi cari makanan terus, kan biasanya enggak ya.
Aku kayak dulu tuh, aku kalau lagi jatuh cinta tuh malah biasanya nggak lapar gitu. Aku merasa happy aja, happy terus sampai akhirnya aku nggak ngerasa lapar, dan kalaupun makan juga makannya ala kadarnya gitu, nggak yang berlebihan. Ini kartu yang pertama ya. Gue sampai lupa nih buka yang ini. Oh, truth. Kebenaran. When everything is done as an offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Jadi dia bilang tentang uh, kalau kita hidup berdasarkan kebenaran ya, ini jarang ada orang hidup seperti ini. Tapi jangan marah dulu, jangan kira bahwa oh, enggak kok, gue bukan pembohong, gue bukan apa namanya, nggak suka bohongin orang. Emang kita, aku nggak bilang kamu pembohong gitu, aku nggak bilang kita ini pembohong. Tapi aku sendiri masih suka sulit gitu untuk hidup dalam kebenaran aku ya. Itu artinya gini, ketika kita sanggup hidup berdasarkan kebenaran kita nggak perlu lagi pakai topeng di depan orang. Kita nggak perlu lagi jaim di depan orang, kita tunjukkan apa adanya. Misalnya uh, kita apa ya? Misalnya kita perokok deh gitu ya. Kita tidak perlu misalnya pura-pura nggak ngerokok di depan orang, atau ketika ketahuan kita nggak perlu bohong gitu. Kita memang bilang misalnya, oh gue itu occasionally smoking kok, gue kadang-kadang memang merokok. Contoh. Terus apalagi? Banyak sih sebenarnya terus ini ya. Terus ini pokoknya dia bicara tentang gimana kita bisa tampil apa adanya dan bagaimana kita tidak perlu gitu berbohong kepada orang tentang kondisi kita. Nah, di sini dia juga bilang jangan sampai kita berbicara berdasarkan perasaan takut. Karena kalau kita udah takut, itu pasti kata-kata kita udah pasti jauh dari kebenaran. Nah, jadi dua ini aku rasa berhubungan gitu ya, karena uh, walaupun gitu ya, ini balik lagi ke kenyataan hidup ya, walaupun kenyataan hidup itu mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita selalu bisa untuk berpikir yang baik, kita selalu bisa menemukan hal-hal yang masih bisa kita syukuri kok, masih banget bisa kita syukuri. Dan di sini juga pesannya, bicara hanya ketika memang kamu ngerasa ucapan kamu akan bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, ini juga sesuatu yang berat sesungguhnya ya, walaupun kayaknya gampang ya gitu, tapi kita belum, kita tuh sebenarnya nggak punya pengetahuan atau kebijaksanaan sedalam itu untuk bisa menilai apakah ucapan saya akan bermanfaat atau enggak. Kadang-kadang suatu berita kita sampaikan yang tadinya niat kita untuk menyampaikan informasi ternyata membawa kekhawatiran untuk pihak yang lain gitu. Jadi tidak uplifting gitu ya. Jadi ini saling berhubungan dari berbagai aspek, nggak cuma uplifting pikiran, tapi juga ucapan gitu, ucapan, kemudian sikap. Nah, jadi intinya sih itu, kalau aku mau simpulkan, apapun yang kita lakukan, pikirkan, maupun kita ucapkan, usahakan itu semuanya bisa memberi efek positif, memberi efek menenangkan buat orang yang kita ajak berinteraksi. Dan jika tidak ada orang yang kita ajak berinteraksi, setidaknya ucapan, pikiran, dan perilaku kita harus bisa membuat kita tenang, bersemangat, optimis gitu kan. Karena itu balik lagi kayak kartu yang semalam itu, vibrasi di sini penting. Segitu vibrasi kamu bisa kamu jaga di level ketinggian tertentu gitu ya, 1 menit aja itu efeknya sudah luar biasa baik gitu untuk kesehatan maupun buat lingkungan. Kalau kamu bisa setiap hari melatih vibrasi kamu, bisa kamu tahan, misalnya sekarang gue cuma tahan untuk merasa happy atau merasa peaceful 5 menit, besoknya 10 menit, besoknya 15 menit, nanti lama-lama itu akan menjadi habit di mana mayoritas vibrasi kamu dalam 24 jam adalah
peaceful. Itu akan enak banget, dan kamu akan ngerasain banyak sekali yang namanya, kalau kamu percaya gitu ya, belajar tentang law of attraction, itu akan terjadi begitu saja. Banyak hal-hal yang sifatnya ajaib atau kebetulan-kebetulan yang menguntungkan itu akan terjadi begitu saja ketika kamu sudah stabil ada di satu frekuensi yang selaras dengan semesta gitu. So, jaga ucapan, jaga pikiran, jaga perilaku. Hanya ucapkan memang hal-hal yang bervibrasi baik. Nah, itu juga aku mau ingetin, words ya, kata-kata itu punya getaran. Jadi jangan kira kayak misalnya kamu suka mengumpat gitu, atau kamu kesel terus kamu bilang, ah kampret nih gitu. Emang kayaknya nggak apa-apa gitu. Cuman ketika kamu ngomong itu diikuti dengan emosi yang menungganginya, misalnya kamu kesel terus kamu ucapin kampret, kamu bisa bayangkan energi yang keluar dari ucapan itu serendah apa gitu ya. Jadi ya be mindful aja apa yang keluar dari diri kita, jangan sampai hal-hal yang low gitu ya. Thank you for watching, semoga hari kalian menyenangkan, sehat-sehat terus, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.